berkah berlimpah rezekinya, halalan thayyiban, diberikan turunan-turunan yang soleh, senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, ya, ketemu Amin. dengan orang-orang baik, Amin ya bertemu Allah. dengan suasana yang baik gitu. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua yang tidak putus-putusnya. Dan bagi yang belum bisa hadir saat ini, ya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya ya Bapak Ibu, yang sedang tidak sehat Allah segera sembuhkan, yang sedang punya amanah segera dilunaskan ya, yang lagi galau-galau semoga Allah segera berikan rasa ketenangan ya. Dan berprasangka baik bahwa harapan kepada Allah lah yang harapan sebaik-baik harapan. Baik, saya Ibu Istanti Surfiani, biasa dipanggil dengan Bu Dining ya, akan membersamai Bapak Ibu semuanya sekitar 1,5 jam ke depan ya, untuk mengupas atau membedah buku berjudul Etika Muhammadiyah. Di bawah Mama. Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban. Baik, semoga acara ini makin berkah. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Kita masuk ke acara pemutaran lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Pada operator, mangga dipersilahkan.
Kok diam aja ini? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya ya. Mudah-mudahan apa namanya ya, syair-syairnya gitu ya, kemudian nada-nadanya yang kita dengarkan tadi mampu memberikan kita spirit ya, spirit perubahan, spirit menjadi lebih baik lagi dan mengambil peran sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari kita untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Semangat ya Bapak Ibu semuanya pagi ini. Semangat. Insya Allah. Oke. Coba Ya. sekarang sebelum ke acara berikutnya ya Pak ya, kita ini dulu ice breaking dulu sebentar ya. Masing-masing boleh melihat ke temannya yang lain gitu. Kita pura-puranya jabatan tangan gitu ya. Pura-puranya jabatan tangan, kemudian tatap mata kawannya, kemudian mari kita ucapkan gitu ya. Hari ini ya, atau gini ucapannya. Tidak ada Anda ya. Maaf seperti ini. Aku semangat, ada kamu, gitu ya. Seperti itu ya Pak ya. Aku semangat, Ya. ada kamu, luar biasa, gitu ya. Kita mulai ya, pura-puranya bersalaman, silahkan, gitu ya. Silahkan ya. Aku bersemangat, ada kamu. 1, 2, 3. Aku Aku bersemangat, ada kamu. Ada kamu. Dahsyat. Dahsyat. Dahsyat semuanya. Ya, alhamdulillah pribadi-pribadi dahsyat sudah berkumpul di sini. Ya. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cimahi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Syamsurijal, Master of Management. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Istanti. Bu Istanti, Bu Daning ya. Sama Pak, itu satu Manja. nama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin semua peserta webinar bedah buku yang saya hormati. Sebelum kita mulai acara, mungkin mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Persyarikatan kita hari ini tepat berusia 1 abad 11 tahun. Triple one. 111 tahun sudah kita lewati. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kalau itu sebuah usia manusia, hampir sudah tidak ada manusia berusia 111 tahun. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari seluruh dunia yang punya usianya lebih dari 110 tahun. Tapi Muhammadiyah alhamdulillah masih bisa eksis, bahkan semakin berkembang sampai saat ini. Termasuk alhamdulillah Muhammadiyah di Cimahi menapak bangkit ya. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Muhammadiyah di daerah-daerah lain kita masih disebut masih tertinggal, tetapi kita berusaha untuk mengejar ketinggalan itu. Hadirin semua, kita tetap bersyukur apapun posisinya kita sekarang. Dan hari ini adalah kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Sudah ini keempat kalinya bedah buku yang diinisiasi oleh Majelis Pustaka dan Informasi. Mudah-mudahan ini bisa konsisten setiap bulan mengadakan bedah buku seperti ini. Hari ini istimewa karena bedah bukunya itu terkait langsung sesungguhnya dengan milad hari ini. Selain memang waktu itu saya meminta kepada Ketua MPI agar digaungkan bedah buku ini dalam rangka memperingati milad.
Saudara sekalian, buku yang akan dibedah oleh kandidat doktor Kiai muda kita Ahmad Mahfudi. Ini golongannya sudah Kiai, Bu Daning. Pak Ahmad Mahfudi itu beliau lagi ngambil doktor di UIN, sudah UP, jadi sudah 3/4 jalan ya, jadi tinggal 1/4 lagi, dan sudah dibolehkan mencantumkan gelar doktor kandidat ini. Kalau menurut aturan akademiknya gitu. Di kandidat doktor, saudara, kita doakan semoga lancar. Kiai Mahmudi, Kiai Anom ya, Kiai Anom agar bisa menjadi narasumber yang kompeten nantinya setelah mendapat gelar doktor. Bahkan sesungguhnya bukan hanya setelah, saat sekarang juga sudah layak ya sesungguhnya Kiai Mahmudi ini memberi materi yang sekarang akan dibahas. Kalau kita singgung sebentar tentang buku ini, walaupun saya tidak membaca secara lengkap ya, baru membaca resensinya dan lain-lainnya. Buku ini sesungguhnya lahir dari peringatan 1 abadnya, 1 abad Muhammadiyah. 1 abad berarti sekitar 10 tahun yang lalu ya. Pada 2010 di muktamar yang ada di Jogja waktu itu, kemudian saya juga ikut muktamarnya. Itu memang ada banyak yang banyak, maksudnya banyak tuh dari kalangan persyarikatan juga dari masyarakat umum. Ternyata baru menyadari bahwa Muhammadiyah sudah berusia mau 1 abad. Saat itu mau dibilangnya mau 1 abad ya, tinggal 1-2 tahun lagi, 2010 ke 2012 kan 1 tahun lagi. Jadi mau 1 abad. Jadi banyak orang yang kemudian berdiskusi kenapa Muhammadiyah bisa 1 abad usianya. Bisa 1 abad, bahkan sekarang sudah lewat 1 abad itu gitu ya. Lalu banyak terjadi diskusi dan seterusnya hingga muncul salah satunya adalah buku ini. Buku ini untuk menjawab kenapa Muhammadiyah bisa eksis selama 1 abad. Bisa eksis. Eksisnya apa? Eksisnya adalah karena ideologi tadi. Ideologi Muhammadiyah, etika Muhammadiyah, sama spirit, semangat untuk bermuhammadiyah bagi warganya, bagi anggota persyarikatannya. Nah, spirit ini spirit seperti apa yang akan seperti apa yang dimiliki oleh para mujahid Muhammadiyah itu dituliskan dalam buku ini. Jadi buku ini menjawab kenapa Muhammadiyah bisa sampai 1 abad. Penuh dengan ideologi di situ karena kompetitif disiplinnya, kompetitif yang berbeda dari organisasi-organisasi lain adalah ideologi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, ideologi itu yang menyebabkan setiap anggota Muhammadiyah punya spirit untuk bergerak dalam apa? Dalam dakwah, bergerak dalam amal usaha dan seterusnya. Nah, untuk lengkapnya kita simak nanti yang akan dibedah ini materi dari buku Etika Muhammadiyah dan Spirit Peradaban ini. Peradaban seperti apa yang pernah dilahirkan oleh Muhammadiyah sehingga sampai 111 tahun ini masih hidup, bukan hanya masih, bahkan terus berkembang, membesar ya. Yang tadinya hanya di Indonesia saja sekarang sudah mendunia. Jadi Muhammadiyah sudah menjadi organisasi tingkat dunia karena 33 cabang sudah ada di luar negeri. Baik, tidak berpanjang lebar. Selamat berdiskusi, selamat menyimak. Kalau yang hanya ingin menyimak saja, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita menambahkan spirit kita dalam bermuhammadiyah. Sekali lagi, terakhir kali, selamat Milad Muhammadiyah. Semoga Muhammadiyah Cimahi dapat mengikuti perkembangan kemajuannya, mengikuti mode di daerah-daerah lain sehingga menjadi setara dengan daerah lain. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsul Rizal.
Ya benar. Jadi apa namanya webinar kita hari ini ya, webinar kita itu dalam rangka menyemarakan milad yang ke-111 ya Pak ya. Ini kalau dihitung-hitung sudah masuk generasi kelima ya Pak ya. Sudah ada buyut, sudah ada itu. Nah itu seperti itu. Memang apa namanya rentang waktu 1 abad ini bisa bertahan gitu ya. Apa sih rahasianya gitu? Ternyata kata kuncinya adalah etika dan spirit dari Muhammadiyah. Nah, seperti apa namanya kupasan dalamnya? Saya tadi juga sempat baca Pak apa namanya garis besarnya gitu ya. Tapi seperti apa detailnya gitu ya? Kita semuanya mari kita kosongkan gelas kita ya supaya yang akan kita dapat informasinya lebih banyak gitu ya. Dan mari kita tumbuhkan rasa penasaran gitu ya terhadap rahasia-rahasia apa sih sehingga Muhammadiyah itu bisa bergerak gitu, bergerak untuk melayani umat dan juga membangun peradaban zaman. Gitu. Baik, mari kita mulai saja bedah buku kali ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari pembedah buku, yaitu kandidat doktor Bapak Ahmad Mahfuzi Mafrudo, sarjana teologi Islam, master agama. Ya. Bentar. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Nama Ahmad Mahfuzi Mafrudo, tempat tanggal lahir Lamongan, 24 April 1985. Jadi benar-benar ini generasi muda kita ya. Alamat Puri Cipageran Indah 2, Blok B10, nomor 3, Tani Mulia, Ngamprah, Bandung Barat. Ini ternyata tetangga saya, Pak Samsu. Itu. Tetangga saya ya, beliau di RW 18, saya di RW 20, tapi deketan lah gitu ya. Ah ya. KBB ya Deketan. berarti. Kalau saya ke Alfa itu kelewatan rumah beliau gitu. Tapi baru tahu tadi, Pak. Saya baru tahu tadi. Tadi berangkatnya barangnya. Iya, benar. Jadi kemudian beliau pendidikan formalnya di program Pasca Sarjana Doktor Hukum Islam Universitas Islam Negeri atau UIN, Sunan Gunung Jati, Bandung. Program Studi Ekonomi Syariah dalam proses penyelesaian studi. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Pak Ahmad mudah-mudahan lancar, Allah berkahi, bermanfaat, berkah dunia akhirat. Amin. Berikutnya Pasca Sarjana Magister Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Dirosah Islamiyah. Predikatnya cum laude, Masya Allah ya, lulus tahun 2012. Kemudian Institut Studi Islam Darussalam, ISD Gontor Ponorogo, Fakultas Usuluddin, Program Studi Perbandingan Agama-Agama, dengan predikat cum laude, lulus tahun 2007. Kemudian di MAN KM Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dari tahun 1999 sampai 2003. Kemudian di Madrasah Sanawiyah, KMI ya ini ya, KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dari 1999 sampai 2003. Kemudian di MI Tarbiyatul Waton dari tahun 1994 sampai 1999. Ini beliau pengalamannya banyak ya, tapi ya saya ambil yang paling atasnya di sini. Beliau aktif di organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ya, kemudian konsulat di Bojonegoro, kemudian pengurus Dewan Mahasiswa SID Gontor Ponorogo cabang Kediri. Kemudian pengalaman kerja beliau ya, yang terakhir itu di kursus bahasa Arab dan Inggris di Pondok Modern Darussalam Gontor, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian di Dewan Pengembangan Bahasa Santri Pondok Modern Gontor. Kemudian juga beliau di tahun 2019 itu di dosen ya, dosen di Pusat Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Kemudian 2016-nya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dosen luar biasa. Tahun 2016 juga masih Fakultas Usuluddin Prodi Studi Agama-Agama di Unida Gontor, Ponorogo, cabang 4 Kediri sebagai dosen luar biasa. Tahun 2021 di Pondok Pesantren Al Mustafawiyah Bogor, beliau sebagai pengajar, ya. Ini banyak sekali ininya kepesertaan di konferensi-konferensi ya, di seminar gitu. Banyak sekali seperti itu. Beliau juga aktif di penelitian-penelitian ya, dan juga karya-karya ilmiah. Jadi beliau ini adalah apa namanya ya, sumber daya yang berenergi berlian. Ya mudah-mudahan energinya ini bisa menyebar gitu ya melalui keilmuan beliau kepada alam semesta seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya bacakan dari kurikulum vitae beliau. Bapak Ahmad bisa dipersilakan, silakan untuk memulai bedah bukunya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Istanti Sufiani. Yang kami hormati Bapak Samsur Rizal sebagai Ketum PDM Kota Cimahi, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binamatillahi tatimus sholihat wa hamdan wa bihi tastaftihu al khairat wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk pada kesempatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 triple one ini masih bisa istiqomah, masih bisa untuk memberi atau berbagi ilmu, belajar bersama, thalabul ilmi dengan Bapak Ibu sekalian, warga Muhammadiyah Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membedah buku yang sebenarnya betul tadi kata Bapak Ketum bahwasanya buku ini sudah lama, akan tetapi ternyata ketika atau bertepatan dengan event Milad Muhammadiyah ini perlu untuk dibedah lagi, perlu untuk kita pelajari lagi nilai-nilai etos, spirit, dan ghiroh yang ada, yang ditulis dalam buku ini. Jadi mungkin relevansinya sangat kuat, terus apa-apa yang ada ditulis ini sebenarnya sama seperti yang kita dengar sih sebenarnya, cuma ada sedikit hal yang menurut saya pribadi setelah membaca buku ini ada pengetahuan yang lebih gitu ya, insight yang lebih, sehingga benar-benar membuat saya pribadi ini itu masuk dalam perserikatan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri oleh Perserikatan Muhammadiyah ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah buat, cuma agak mendadak tadi malam kemarin gitu. Tadi itu ini ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buku ini berjudul
etika Muhammadiyah dan spirit peradaban. Ya, jadi spirit peradaban. Jadi ada dua hal atau dua pointer yang yang dikhususkan dalam pembahasan buku ini, gitu ya. Yaitu satu, etika Muhammadiyah, dan dua, bagaimana spirit peradaban. Tentunya spirit peradaban yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Gitu. Ditulis oleh Zakiyuddin Baidawi dan juga Azaki Khairuddin. Ini sebenarnya penulisnya beda generasi. Ya, yang pertama generasi yang agak senior, yang kedua generasi yang mungkin masih kategori angkatan muda Muhammadiyah. Akan tetapi kalau dilihat dari rekam jejak atau rekam digital, bukunya memang sangat banyak. Dan yang terakhir itu Mas Azaki Khairuddin ini juga berkolaborasi dengan Profesor Mukti dalam penulisan buku yang tentang, kalau nggak salah, Kristen Muhammadiyah atau apa itu, kalau nggak salah itu yang terakhir Ya, itu, betul. Mas Kristen Azaki Muhammadiyah. Khairuddin itu. Iya betul itu, Pak. Hmm. Jadi itu baik, di buku ini sebenarnya sangat tebal Bapak Ibu, sekitar 500 halaman, dan di per bab itu sebenarnya sangat bagus dan sangat apa ya, sangat fundamental lah gitu, pokoknya itu pokok-pokok dalam penulisannya itu. Jadi insya Allah nanti akan saya ambil beberapa pokok yang mungkin menjadi tambahan kita, maklumat kita, pengetahuan kita tentang bagaimana sih etika Muhammadiyah dan spirit peradaban gitu. Dengan etika Muhammadiyah tersebut, Muhammadiyah ini bisa memberikan spirit dan bisa membangun spirit peradaban yang sebenarnya bukan hanya peradaban yang kita sekarang ada, tetapi peradaban yang lebih ke futuristik ya gitu ya, lebih ke depan gitu ya, bukannya 1-2 tahun tetapi bisa sampai mungkin 100 tahun ke depan. Itu apa namanya, sebagai tawaran atau sebagai hal yang mungkin bisa kita start atau kita mulai dari sekarang itu. Selain itu juga ketika ada etika dan spirit, tentunya tidak akan lepas dari basis teologis. Ya, basis teologis dari Muhammadiyah yaitu bagaimana etos al-ma'un dan juga bagaimana al-asar gitu. Ya, di dalam buku ini juga dikupas banyak, dikupas secara detail, jelas, bahkan kupasannya itu, penjelasannya itu dari berbagai arah gitu ya. Dari apa namanya, perspektif Islam, dari perspektif Barat gitu ya, dari perspektif yang mungkin non Muslim juga ya. Misal kayak semacam kayak etos Marxisme itu, terus Calvinisme, kapitalis, sampai membahas yang seperti itu gitu. Cuma itu mungkin tidak terlalu banyak kita kupas karena mungkin itu lebih terlalu ke akademis kalau saya, mungkin pribadi saya itu. Tapi mungkin sedikit hanya sebagai wawasan, sehingga eh, kita warga Muhammadiyah itu bisa dibilang kita itu memegang atau kelompok Al-Maunis gitu ya. Kalau ditulis di buku ini ya, yaitu kita itu sebenarnya memegang atau kelompok yang condong ke Al-Maunis dan juga memiliki etos Al-Asr gitu. Itu sederhananya seperti itu. Maka di sini ditulis di daftar isi itu adalah basis teologis. Kemudian ada peran peradaban Muhammadiyah, yang mana peradaban Muhammadiyah itu terdiri dari tiga 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 basis sosio-filosofis atau secara sosial dan secara filosofikal. Itu yang pertama civil society, yang kedua ummah, dan yang ketiga adalah penggabungan antara civil society dan ummah gitu. Karena sesungguhnya kebanyakan istilah civil society, atau boleh kita sederhanakan dengan bahasa arti dari civil society adalah masyarakat sipil
Nah, kalau ummah berarti keumatan, itu lebih condong ke perspektif Islam atau pandangan Islam. Dan Muhammadiyah tidak hanya condong kepada satu dua, tetapi lebih juga ke dalam bagaimana menggabungkan antara civil society perspektif Barat dan juga bagaimana keumatan yang mungkin kita kita pegang sekarang ini. Sehingga inilah eh, peradaban atau peran Muhammadiyah dalam membangun peradaban itu. Nah, di lain hal, ketika ada civil society, masyarakat sipil, Muhammadiyah tidak lepas dengan bagaimana merelasikan ketika melihat realitas-realitas gitu ya. Ketika warga Muhammadiyah sebagai seorang komunitas, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai individu yang bergabung dalam sebuah komunitas, maka ada relasi, ya, relasi Muhammadiyah dengan publik, ya, dan juga publik agama. Bagaimana Muhammadiyah berelasi dengan negara, berelasi dengan media, dan juga bagaimana berelasi dengan civil society. Nah, dan yang mungkin selanjutnya spirit tadi itu Islam berkemajuan, terus pembangunan peradaban, dan insya Allah nanti kita akan sedikit bahas atau kita sedikit kaji apa sih sebenarnya spirit atau nomenklatur dari peradaban yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang tentunya selalu dipakai untuk membangun individu-individu warga Muhammadiyah sehingga individu tersebut menjadi lebih baik gitu ya. Karena Muhammadiyah awal dasarnya adalah pertama purifikasi, yaitu rujuk ilal Quran wa Sunnah. Akan tetapi Muhammadiyah tidak hanya stuck di rujuk situ saja, tapi Muhammadiyah selain berbasis kepada rujuk tadi itu, Muhammadiyah juga memikirkan masyarakat secara sosial. Bagaimana keadaan sosial, bagaimana keadaan saudara-saudara kita, Muslim atau non-Muslim, itu juga dipikirkan. Karena berbagai hal yang dibangun atau diambil dari spirit untuk pembangunan peradaban dari Muhammadiyah itu. Ada Mujtama al-Fadilah, ada Baldah Toyiba, ada Al-Khadar al-Fadilah. Selain itu, reaktualisasi atau kontekstualisasi dari tadi itu basis teologis, peradaban, spiritual, etos, maun, dan al-asar, maka semua itu dimasukkan dalam satu ruang, yaitu bagaimana amal sholat itu dilembagakan. Nah, maka di sini di bab selanjutnya Muhammadiyah dan pelembagaan. Pelembagaan dalam peradaban pendidikan, pelembagaan dalam peradaban kesehatan, sosial ekonomi, kewirausahaan, manajemen, bencana dan mitigasi, dan bagaimana yang terakhir di arena publik. Sehingga memang kalau dilihat dari sini maka Muhammadiyah itu tidak hanya di satu wilayah atau di satu daerah, bahkan mungkin di satu RT saja, tetapi Muhammadiyah itu bisa dibilang ketika kita berada pada local citizenship, kita juga berada pada global citizenship. Kita berada pada lokal, misal di Cimahi atau di yang paling luas Jawa Barat, lagi luas lagi Indonesia, maka kita tidak hanya pada lokal nasional saja, tetapi kita pada global gitu ya, global citizenship atau wilayah di mana kita itu berada di dunia misal gitu, lebih 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 luas lagi itu, sehingga inilah yang menjadi dasar kenapa Muhammadiyah itu tidak hanya pada local citizenship atau keberadaan kita pada lokal atau daerah tertentu atau mungkin di negara tertentu, tetapi kita juga memikirkan atau memberi kontribusi positif kepada masyarakat umat manusia secara global. Maka dikatakan kita bukan hanya local citizenship, tapi kita berada pada global citizenship, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin sebelum memulai itu, ini sedikit saya tambahkan bagaimana current problem in Indonesia, yaitu problematika yang sebenarnya pada sampai sekarang itu Indonesia itu bagaimana sih seperti itu. Nah,
Karena tadi kan sebenarnya ada dua, lokal sama global. Tetapi kita mulai bagaimana current problem di Indonesia itu. Ternyata Bapak Ibu, eh, di Indonesia itu kalau kita melihat pada bagaimana ketimpangan, bagaimana kemiskinan, bagaimana realita, ternyata kemiskinan itu berbeda dengan kemiskinan yang dahulu. Kemiskinan sekarang itu kemiskinan yang lebih multidimensi. Ya, kemiskinan bukan hanya kemiskinan tidak punya uang saja, Bapak Ibu. Ya, tidak punya uang saja, tapi kemiskinan yang lebih dari itu. Sehingga kalaulah kita melihat lokal wilayah di Cimahi saja, salah satu yang menjadi aspek atau unsur dari kemiskinan adalah adanya stunting, ya, stunting dan rendahnya pendidikan dari warga atau anak-anak Muhammadiyah itu sendiri, gitu. Meskipun ya tidak, kalau mungkin secara kita seliweran atau kita lewat tidak ada yang merasa seperti itu, tetapi ketika masuk ke dalam itu sebenarnya banyak kita lihat apa namanya, orang tua yang tidak paham dengan parenting sehingga stunting, sehingga pendidikannya tidak terurus, ego individu dari individu warga kita, sehingga maka ya betul yang dikatakan kemiskinan multidimensi itu, gitu, seperti itu. Itu yang mungkin problem yang masih ada di sekarang ini. Sebenarnya di data BPS yang dikatakan berapa persen dari yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, ini profil profil kemiskinan. Saya maaf ini saya masih pada bulan Maret 2022, saya masih dapatkan seperti ini. Jadi berbagai hal atau berbagai data yang didapat tentunya itu juga menjadi yang fokus kita ketika kita memiliki sebuah etos al-asr, etos al-maun, dan etos memberi dan memberi, gitu. Bapak Ibu, sehingga di sini saya sengaja untuk memberikan gambar Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu juga punya peran. Muhammadiyah itu juga dari dahulu memang selalu untuk memberikan peran kontributif kepada saudara sesama umat Islam atau mungkin saudara non Muslim itu sendiri. Nah, kembali lagi ke buku ini. Buku ini sangat penting, menurut saya pribadi. Seberapa pentingkah Bapak Ibu? Sehingga mungkin saya sangat sangat merekomendasikan untuk kita untuk mempelajari lagi buku ini atau membaca lagi buku ini, meskipun Bapak Ibu ada beberapa bab atau beberapa halaman dari buku ini mungkin lebih ke tulisan atau pendapat yang akademis yang mungkin kadangkala bahasanya lebih ilmiah, gitu Bapak Ibu. Yang pertama, seberapa penting? Karena pentingnya buku ini, karena buku ini sebenarnya mengkaji etos dan semangat, gitu, Muhammadiyah dalam usaha pembangunan peradaban melalui Aum. Ini paling sederhana Bapak Ibu. Jadi paling utama juga sebenarnya etos dan semangat. Kalaulah kita tidak mempunyai etos atau kesemangatan atau mungkin giroh dalam membangun peradaban, maka ya dari dulu Muhammadiyah tidak akan berpikiran untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyahnya, gitu. Maka yang paling unik Bapak Ibu, istilah dari amal usaha Muhammadiyah, itu. Jadi dalam Muhammadiyah itu amal itu, kalau dalam literatur apa ya, literatur turos atau literatur klasik, amal itu sebenarnya kebanyakan itu berbicara tentang bagaimana kita itu beramal, bersedekah, atau mungkin berderma secara individu. Akan tetapi yang lebih unik dari Muhammadiyah itu bukan individu semata, tetapi bagaimana amal usaha itu dilembagakan, gitu. Jadi komunitas atau mungkin beberapa individu-individu dalam Muhammadiyah yang semuanya beramal
yang semuanya pengen untuk membantu, maka bukan hanya satu individu saja, tetapi individu komunitas tersebut amal usahanya atau amalnya itu atau sodakonya dilembagakan gitu. Ya dari sisi apa namanya pahala tentunya sama Mbak Ibu. Akan tetapi mungkin akan lebih lebih banyak atau lebih efisien dan efektif ketika amal atau kedermawanan itu dilembagakan. Mungkin itu pendapat pribadi. Sehingga dalam buku ini etos dan semangat untuk peradaban. Tentunya peradaban lagi. Yang kedua, adanya tawaran dalam buku ini, tawaran rumusan etos Muhammadiyah untuk menghadapi dan menjawab persoalan kontemporer di era globalisasi. Gitu. Jadi dua hal eh, pentingnya buku ini, pertama etos, semangat dalam peradaban dan juga bagaimana rumusan tawaran etos Muhammadiyah untuk menghadapi kekinian gitu ya, kontemporer di era globalisasi seperti itu. Baik. Di antara rumusan etika Muhammadiyah tadi itu eh, ada 4 hal yang saya temukan di buku ini. Yang pertama, spirit Islam berkemajuan. Ini sebenarnya kita juga sudah sering mendengar dan juga kita juga sering membaca tentang spirit Islam berkemajuan. Dan yang kedua, yaitu bagaimana being a true Muslim and being a member of global citizenship. Ya, yang tadi saya katakan, jadi ketika ada spirit, ada semangat, ada etos yang berkemajuan, atau mungkin spirit ihsan yang kita dapat, yang kita pahami, maka kita belajar untuk menjadi muslim atau mungkin belajar menjadi muslim sejati. Karena tentunya ini apa ya ini sesuai dengan yang kita pelajari yaitu rujuk kepada Quran Sunnah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita itu menjadi member atau anggota dari global citizenship, yaitu kita berada di bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia gitu. Jadi kita tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kita juga ada saudara tetangga atau mungkin saudara jauh yang juga sebenarnya seperti Palestina sekarang ini yang juga membutuhkan membutuhkan bantuan, membutuhkan doa dari kita semua, maka inilah kita belajar untuk menjadi member of global citizenship seperti itu. Nah, terus yang ketiga, spiritualitas ihsan yang berkemajuan. Ini sebenarnya istilah yang dikeluarkan oleh Prof. Amin Abdullah. Prof. Amin Abdullah dalam buku tersebut memberikan istilah spiritualitas ihsan yang berkemajuan. Karena warga Muhammadiyah pada dasarnya adalah mereka mukmin, mereka beriman kepada Allah, mereka Muslim, mereka umat Islam, mereka muhsin, mereka juga meyakini dan melakukan ihsan dalam setiap aktivitas dan juga mereka muttaqin dan mereka adalah orang yang bertakwa dan tentunya dasar dari keyakinan umat Islam. Dan yang terakhir, etika kemanusiaan universal dan spirit dialog antar peradaban. Tentunya ini juga terangkum dalam keberagamaan profetik. Jadi tidak hanya pada global citizenship ya atau menjadi anggota dari global citizenship, tetapi kita juga berada pada memadukan atau mengkontekstualisasikan etika Muhammadiyah ke dalam etika kemanusiaan universal yang lebih jauh, yang lebih luas, dan juga kita memadukan juga dengan bagaimana spirit untuk berdialog atau spirit untuk berkomunikasi antar peradaban. Peradaban yang dimiliki oleh Islam atau peradaban yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia juga perlu didialogkan dengan atau digabungkan, didialektikan dengan peradaban yang lain gitu. Jadi peradaban kayak peradaban barat, peradaban timur,
peradaban. Di luar dari itu semuanya perlu adanya sebuah keberagamaan yang tentunya Muhammadiyah tidak akan lepas dari profetik, ya, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah atau didasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, eh, di antara itu semuanya sebenarnya etika Muhammadiyah itu ternyata ketika sudah ada dalam PHIWM, yaitu Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah. Maka sesungguhnya rumusan-rumusan tadi secara ideologi, secara praktis itu sudah ada sebenarnya. Adanya nilai, adanya norma-norma yang tentunya bersumber pada Quran Sunnah, sehingga memberikan atau menjadikan kita itu menjadi warga Muhammadiyah yang muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin. Muslim sebagai umat Islam, mukmin kita percaya kepada Allah dan Rasulnya dan ajaran agama Islam. Muhsin ini sebenarnya muhsin ini yang dalam tataran atau dalam konteks kita itu melakukan amal usaha Muhammadiyah itu, dan diapit yang terakhir dengan mutakin, kita harus takut dan juga kita harus tahu keberadaan atau mungkin apa namanya, beribadah kita kepada Allah semuanya itu. Inilah sebenarnya dasar sederhana dari etika Muhammadiyah yang juga menelurkan tokoh-tokoh, menelurkan pakar-pakar warga Muhammadiyah yang bukan hanya pada local citizenship dalam apa namanya konteks nasional, tapi dalam konteks secara global gitu. Kemudian maka Bapak Ibu, ini sebagai sedikit muhasabah, sedikit apa namanya kontemplasi kita pada milad 111 Muhammadiyah ini, ketika kita menapaki abad kedua, ini adalah realitas Ibu, Bapak Ibu. Karena kita sudah masuk ke dalam abad atau tahun yang 111 Muhammadiyah. Dan bagaimana dengan rekonstruksi, reaktualisasi teologi dan nilai-nilai membentuk etika Muhammadiyah itu adalah keniscayaan utama. Jadi kalau dahulu 100 tahun, sekarang 100 tahun 11, itu realitas, itu akan berjalan. Akan berjalan terus sampai nanti 150, sampai nanti 120, bahkan sampai 200 ya, abad kedua. Maka yang menjadi kontemplasi adalah bagaimana kita membangun lagi. Bagaimana kita memahami lagi, mengaktualkan lagi teologi, nilai-nilai, etika Muhammadiyah, dan itu menjadi keniscayaan atau mungkin fardu ain lah gitu ya, bukan fardu kifayah Bapak Ibu. Ketika memfardukan apa namanya keniscayaan ini, nilai-nilai ini, maka insya Allah akan lebih baik lagi, khususnya pada apa namanya Muhammadiyah Kota Cimahi ini dengan mereaktualisasi dan rekonstruksi nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu, eh, tadi sempat saya katakan bahwasanya ketika ada amal usaha atau amal atau mungkin kedermawan kita atau kebaikan kita, amal soleh kita, maka di Muhammadiyah terdapat etos pelembagaan peradaban. Gitu. Jadi ketika amal usaha tersebut kita lakukan, maka amal usaha tersebut masuk dalam pelembagaan. Dan ketika pelembagaan itu ada dalam warga Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, maka di dalamnya ada etos. Ada juga maksud tujuan daripada peradaban. Kalau sebagaimana ditulis di kitab ini, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau nggak salah itu means, yaitu alat. Yang kedua adalah ends, gitu. Means alat dan juga ends akhir tujuan. Nah, sebelum kita membahas masalah dua hal tadi itu, maka ketika ada etos pelembagaan peradaban di sini memulai dari sistem organisatoris, ya. Jadi etos itu semua itu dimulai ketika dilembagakan, maka sistem organisatoris memulai dan mengatur gitu ya. Kemudian ketika sistem ini, maka adanya pelembagaan amal soleh. Ya,
sistem organisatoris, pelembagaan amal soleh, kemudian ke bawah lagi setelah itu berjalan, maka etos dan tradisi. Ya, tetap pada itu, spirit itu, ketika pelembagaan amal usaha, etos tersebut ada, etos Muhammadiyah ada, etika Muhammadiyah ada, dan dalam etos dan tradisi inilah yang sebenarnya sebuah apa ya, sebuah hal yang selalu dilakukan, dan tentunya yang dilakukan itu tidak tidak dilakukan tanpa ada sebab ya, tanpa ada hal yang menjadi penyemangat gitu ya. Nah, maka inilah ketika ada pelembagaan, etos tradisi itu lebih inovatif, alternatif, dan pluralistik. Lebih inovasi ya, lebih inovasi, tidak karena adanya pelembagaan, karena adanya komunitas-komunitas, karena ada beberapa individu-individu. Kalaulah eh, amal soleh itu dilakukan oleh perseorangan saja, maka tentunya tidak tidak mungkin ya, atau mungkin kemungkinan kecil untuk adanya inovasi alternatif, atau mungkin lebih yang ke pluralistik itu. Jadi inilah etos dan tradisi yang ada dalam pelembagaan peradaban atau pelembagaan amal soleh itu. Di lain hal, tentunya ada pola dan strategi maksimal gitu ya. Karena dalam organisasi, kalaulah tidak ada strategi, kalaulah tidak ada pola sistem yang membuat itu menjadi tradisi atau keberlanjutan dari etos dan tradisi, maka bisa dibilang organisasi tadi itu apa ya, agak, kalau bahasanya itu, bahasa santrinya itu, lalah layak ya walayamut gitu ya. Jadi hidup ya nggak hidup, mati juga nggak mati gitu. Itulah sesungguhnya di sini ada pola dan strategi itu. Sebagaimana dalam ilmu manajemen itu kan ada eh, bagaimana itu lebih sustainable gitu ya. Sustainable, bagaimana itu berdaya saing, dan bagaimana itu kompetitif gitu, seperti itu. Tentunya organisasi tentu harus ada itu sebagai untuk mengsustainablekan semua yang ada dalam sistem yang dimulai dari sistem organisasi tersebut. Sehingga semua hal tersebut akan memberikan solusi dan bisa menjadi instrumen pengendalian problem umat umat manusia itu. Jadi yang yang paling istimewa dari kita itu adalah komunitas. Tapi komunitas tidak hanya komunitas, ada lembaga, ada organisasi, ada pola, ada strategi. Nah, sehingga akan menjadi tradisi. Tradisi tersebut tidak hanya sebuah tradisi, tapi menjadi solusi dan instrumen pengendalian problem keumatan. Itu. Kemudian di sini saya temukan dalam buku tersebut ada pernyataan dari Prof. Munir Mulhan dalam disertasinya, bahwasanya dilihat dari dalam, gagasan, pandangan, atau artikulasi keagamaan Muhammadiyah memang sangat lentur, akomodatif ya. Muhammadiyah lentur, akomodatif, enggak enggak saklek atau enggak terlalu ekstrim, mungkin seperti itu. Jadi bisa adaptif ke dalam berbagai karakter. Dan beliau juga ternyata dalam penelitian beliau ketika meneliti di daerah Jember, Jawa Timur, menemukan tipologi-tipologi warga Muhammadiyah. Yang ini unik sebenarnya menurut saya pribadi. Jadi di sana warga Muhammadiyah itu ada yang pertama, Muhammadiyah Ikhlas, warga Muhammadiyah Ahmad Dahlan, warga Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, dan warga Muhammadiyah yang mungkin dengan istilah Marhainis Muhammadiyah Marmut gitu. Jadi ini tipologi atau karakter warga Muhammadiyah itu. Jadi tidak semuanya warga Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan, tidak semuanya warga Muhammadiyah ikhlas, tapi ada Munu Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Marhainis Muhammadiyah Marmut, kata beliau tulis itu. Kemudian di sini penjelasan dari temuan tadi itu, Muhammadiyah ikhlas yaitu warga Muhammadiyah yang memiliki tendensi puritan yang kuat ya, atau lebih ke ke Quran Sunnah tadi itu, jadi atau mungkin purifikasi tadi itu kuat gitu, sehingga
banyak orang yang juga memperkuat atau mengendalikan ketika ada warga Muhammadiyah yang mungkin membelot atau agak sedikit ke kanan ke kiri lah seperti itu. Terus kemudian warga Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yaitu mereka yang karakter moderat, berinteraksi dengan yang lainnya, namun tetap berpegang kuat pada landasan keagamaan dan norma organisasi Muhammadiyah gitu. Terus yang ketiga, warga Muhammadiyah Nahdlatul Ulama yang masih belum meninggalkan tradisi sinkretik ataupun subkultur pola peribadahan kaum tradisionalis seperti itu. Dan yang keempat, Marhainis Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang memiliki pandangan politik yang barangkali ke kiri-kirian, pengagum Soekarno, simpatisan partai nasionalis, dan juga punya orientasi politik nasionalis sekuler yang kuat. Mungkin ini temuan beliau. Mungkin ada lagi temuan lain mungkin, tapi belum ada temuan tulisan yang menemukan bagaimana warga Muhammadiyah di Cimahi ataupun Jawa Barat. Kalau ini mungkin masih Jawa Timur di daerah Jember itu. Kemudian, sebagaimana pendapat para tokoh dalam buku ini, dari Ki Bagus Hadikusuma, Profesor Haidar Nasir, Profesor Ahmad Jainuri, itu membahas bagaimana tentang aspek penting dari nilai norma-norma Islam yang ada di Muhammadiyah. Yang nomor kedua, ini Profesor Haidar Nasir menawarkan model ihsan dan juga akhlak mulia, seperti warga Muhammadiyah itu harus bersikap zuhud, waro, hutullah, syaja'ah, iffah, haya, hilm, dan alafu. Ini sebenarnya bagus ya. Ketika kita tadi itu melembagakan amal soleh, kita tidak lupa untuk ihsan dan akhlak mulia dari pendapat atau yang ditawarkan oleh Profesor Haidar Nasir pada buku ini. Jadi tiga pendapat tersebut akan muncul etos sosial, ya, menjadi ciri khas Muhammadiyah. Rasional. Sebenarnya Muhammadiyah tentunya tidak akan jauh dari rasionalitas, menerima perubahan, bagaimana Muhammadiyah itu inklusif, ya, tidak eksklusif. Muhammadiyah itu kerja keras, ya, kerja keras atau mungkin kerja tuntas gitu ya. Kalau dibilang lagi kerja keras, kerja tuntas tanpa batas. Kalau lebih ke militansinya itu tepat waktu, Masya Allah, orientasi jangka panjang, jujur, selalu berpihak pada kebenaran, sabar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di sini menambahkan tadi itu apa sih maksud dari etika Muhammadiyah? Ya, maksud dari etika Muhammadiyah dari teorisnya, dari praktisnya, gitu ya. Kalau dari teori lebih ke sistematisasi atau penggabungan atau moderasi antara yang tadi itu pertama adalah lokal tadi citizenship menjadi global citizenship, kemudian spiritualitas ihsan berkemajuan, dan bagaimana kepada wilayah makna praktis, ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak melulu kepada hal yang hanya teori atau fikih teoritis, tetapi Muhammadiyah itu cenderung kepada fikih praksis. Ya, maka di sini ketika ada mana teoritis boleh, ya, boleh, dan banyak dalam tulisan-tulisan Muhammadiyah itu. Dan itu penting gitu ya. Karena tentunya Muhammadiyah tidak akan jauh tadi dari rasionalitas, dari bagaimana peran ilmu pengetahuan, ya, bagaimana peran ilmu pengetahuan dan bagaimana pakar-pakar yang banyak dalam Muhammadiyah, akan tetap yang terpenting adalah praksis, gitu ya. Ketika ada praksis atau praktek, ada amal usaha tadi itu, maka dimulai dengan etos peradaban profetik atau ihsan yang unggul,
berkemajuan, alternatif. Dan inilah yang mungkin basis pada makna praktis dari etika Muhammadiyah dan spirit peradaban. Jadi kalaulah di abad pertama itu kan ada 3 hal atau trilogi yang mungkin diusung dari Muhammadiyah, ya. Kayak hal-hal yang mungkin lebih maksudnya ke kayak semacam sosial gitu, ekonomi, akan tetapi pada abad kedua ini, pada tahun 111 ini, sesungguhnya Muhammadiyah memperpanjang atau menambahkan trilogi lainnya dalam amal usaha pelembagaannya ke ranah yang lebih lebih banyak gitu. Salah satunya adalah bagaimana Muhammadiyah itu mencakup kepada pemberdayaan, ya, pemberdayaan ekonomi. Kalau yang saya lihat itu sebenarnya pemberdayaan itu sudah dimulai oleh ayahanda sekalian di PWM atau mungkin di PP Muhammadiyah tersendiri itu. Baik, selanjutnya, jadi framework atau bingkai penulisan buku ini sebenarnya trilogi keniscayaan, ya gitu. Jadi pertama, bagaimana etos Muhammadiyah, spirit peradaban yang tentunya di dalamnya ada ilmu, dan bagaimana organisasi Muhammadiyah itu. Jadi bingkai penulisan buku ini sebenarnya pada trilogi tadi itu untuk membentuk atau membangun peradaban-peradaban yang lebih baiknya. Konstruk ala Muhammadiyah tentang peradaban banyak, dan insya Allah ini bagus juga. Dan Juara, dalam Bos. konstruk peradaban, gimana Pak? Oh, peradaban ala Muhammadiyah dimulai dengan yang dimulai dengan konsep bagaimana memulai konsep Al-Madinah Al-Fadilah, ya, atau Al-Madinah yang atau atau negara yang utama gitu. Akan tetapi di sini juga sedikit dikritik oleh Dawa Marharjo. Jadi Madinah Fadilah itu bukan hanya pada pada negaranya, tetapi bagaimana itu diterjemahkan sebagai masyarakat utama. Karena hasil dari spirit atau amal usaha tersebut itu dimulai dari masyarakat, ya, dimulai dari masyarakat. Hilang. Dimulai dari masyarakat, sehingga ketika ada sumber daya insani itu tersebut, maka ending daripada means atau alat untuk melakukan pembangunan peradaban itu adalah dari masyarakat. Maka fokusnya adalah, kalau menurut Dawa Marharjo, adalah bagaimana masyarakat utama itu berperan untuk peradaban. Dan ini adalah konstruk peradaban ala Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah, tadi udah ini, masyarakat utama. Terus yang kedua adalah baldah thayyibah. Ya, jadi spirit peradaban yang kedua dari Muhammadiyah, selain dari etos atau etika Muhammadiyah tadi itu, ditemukan rumusan baldah thayyibah dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi saya bacakan. Jadi konstruk peradaban yang kedua, baldah thayyibah, menurut Muhammadiyah adalah suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Dan baldah thayyibah ini dalam cita-cita sosial Muhammadiyah senada dengan istilah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau MIYS, dan tentu disamakan dengan istilah masyarakat utama dan adil makmur diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya, selain dari baldat thayyibah adalah hadharah.
atau Iyalah, peradaban yang lebih bumbu kan. internasionalisasi seperti itu. Jadi dalam dunia Islam, Muhammadiyah tidak hanya diam, tidak hanya melihat, menonton atau silent reader lah seperti itu, tetapi dalam menjalankan peran global membangun tata dunia yang lebih damai, maka Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia tidak terseret pada kehancuran seperti itu. Itulah sebenarnya beberapa peradaban ya, peradaban atau pokok unsur peradaban yang dimiliki oleh Muhammadiyah tersebut. Dan yang terakhir ini ada unsur pokok peradaban utama tadi itu, yaitu ajaran, apresiasi terhadap ilmu, tradisi klasik, aturan hukum, dan tatanan masyarakat yang plural. Jadi kalau melihat 5 unsur pokok peradaban dalam Muhammadiyah yang telah terkonstruk sedemikian rupa, maka saya rasa konstruk peradaban Muhammadiyah itu lebih komprehensif atau lebih lengkap gitu ya. Karena tidak melulu kepada yang dilihat oleh mata secara empiris, tetapi ternyata juga dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Karena keterbatasan penglihatan ketika melihat realitas empiris, sehingga Muhammadiyah itu juga memberikan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya hal yang paling istimewa dari bagaimana sih sebenarnya etika Muhammadiyah dan bagaimana sih sebenarnya spirit peradaban Muhammadiyah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang mungkin saya sendiri sangat sangat kagum gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu pertama being true Muslim. Ya, warga Muhammadiyah itu menjadi Muslim sejati. Tetapi ingat, ketika menjadi Muslim sejati, being local citizenship, ya, menjadi warga nasional, secara nasional itu warga masyarakat rakyat Indonesia. Yang terakhir, Muhammadiyah tidak harus melupakan bahwasanya dia itu being global citizenship. Jadi dia itu juga tidak hanya melulu kepada saudara-saudara ini saja, ya. Tapi yang pertama adalah ini, tetapi global citizenship. Ya, ketika ada risalah spirit Islam berkemajuan, maka dia akan lebih mengglobal gitu ya. Tetapi pada era sekarang ternyata ditemukan banyak negara-negara di dunia ini bukan hanya globalisasi, tapi lebih parah lagi karena melihat aspek self interestnya atau kepentingan pribadinya, mereka mengatakan deglobalisasi. Jadi tidak globalisasi tetapi hanya memikirkan negaranya. Mungkin karena efek atau pengaruh dari kemarin itu ada COVID-19, jadi kebanyakan ada yang mengatakan deglobalisasi. Itu hal yang paling kebaruan dari apa yang ada dalam dunia global di seluruh dunia itu. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan, dan karena memang bukunya itu 500, jadi tidak banyak membahas semuanya, tetapi insya Allah ini pada bab 1, 2, 3, 4 selanjutnya mungkin itu penjelasan tentang aspek implementasi, aspek organisasi atau mungkin teknis dari amal usaha Muhammadiyah. Jadi kalau melihat dari judul etika Muhammadiyah dan spirit peradaban, dan kita mereaktualisasi dan merekonstruk kembali, mengaji kembali untuk milad ini, maka sebenarnya ini hal yang terpenting untuk kita kita pelajari, kita kontemplasi kembali untuk hal tersebut. Nasrul minallah wa fatun qarib, abasyir mu'minin. Jazakumullah khairan katsiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad ya atas paparannya. Kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat itu gerakan Muhammadiyah itu ya dalam mengambil peran membangun peradaban itu tidak berhenti di tataran teori ya, tapi dieksekusi dalam tataran yang praksis atau praktek sehari-hari. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Saya yakin masih banyak yang penasaran ya atau yang ingin bertanya atau sharing sesuatu. Mari kita bersama-sama kita diskusikan di sini. Kita punya waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Enggak, silakan yang mau langsung raise hand ya. Bapak Muhammad Ya, Mutakin. Mangga, silakan. baik. Assalamualaikum Saja ya, warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ayahanda Pak Kusdinar dan semuanya, Kang Mahfuzi. Saya off cam karena peci lagi di mobil ini teh. Jadi di rumah kehilangan peci. Jadi kirang sopan. Yang ingin saya tanyakan tadi kan ada beberapa amal-amal yang diidentifikasi sebagai ajaran Rasulullah, lalu dalam konteks kemuhammadiyahan segala sesuatu itu harus terlembagakan dan harus menjadi perjuangan kolektif, perjuangan bersama. Nah, di beberapa ruangan obrolan, misalnya di luar gitu ya, orang-orang itu melihat Muhammadiyah itu sebagai lembaga yang istimewa dalam hal soal pengurusan organisasi dan amal usahanya. Nah, namun kan orang-orang itu, Bu Tanti, Kang Mahfuzi, melihat dalam media mainstream nasional. Ya, media mainstream nasional. Banyak PDM, banyak PCM-PCM yang merintih kesakitan gitu ya untuk membangun Muhammadiyah. Gitu. Jadi amal-amal yang tadi diidentifikasi sebagai ajaran Rasulullah di beberapa PDM, di beberapa PCM di kabupaten kota yang ada di Indonesia, ini belum terlalu efektif. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Jogja, ya oke, orang-orang nyebutin bahwa Muhammadiyah itu sesuatu yang istimewa, yang mewah, ya, yang luar biasa, infrastrukturnya luar biasa, amal usahanya banyak. Tapi kalau orang-orang misalnya masuk ke Kabupaten Bandung Barat, ke Cimahi misalnya ya, PDM kita misalnya. Nah, ini kan ada beragam persoalan, salah satunya misalnya tidak maksimalnya membudidayakan lah, saya bahasanya membudidayakan ya, bukan mengoperasikan, membudidayakan amal usaha Muhammadiyah. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana sudut pandang Kang Mahfuzi melihat situasi seperti itu, gitu ya. Jadi kita ini diklaim sebagai organisasi yang mewah, istimewa, namun di banyak kabupaten kota itu kita ini mengalami ada yang mandeg gitu ya. Namun nampaknya kalau di Muhammadiyah Cimahi ini ada semacam inilah gerakan renaissance gitu ya, Kang Mahfuzi ya, gerakan jadid gitu ya, gerakan mujadid. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Kang Mahfuzi melihat situasi seperti itu, dan ketika ingin kita mengamalkan dan melembagakan amal tersebut kan banyak cara ya. Banyak cara, ada yang bermitra dengan pemerintah, ada yang memang berurunan, gotong royong. Nah, kalau Mas Mahfuzi ini misalnya melihat konteks PDM Cimahi, ini efektifnya untuk membudidayakan amal usaha Muhammadiyah, itu efektifnya di mana sih gitu? Lewat kemitraan dengan siapa dan metodenya seperti apa? Barangkali ya ini sebetulnya pertanyaan yang agak praktis ya. Pertanyaan yang lebih praktis, pertanyaan yang lebih ingin melihat bagaimana aplikasinya yang efektif. Jadi bukan di wilayah hal yang sifatnya konseptualisasi. Nah, mungkin seperti itu, Bu Tanti dan Kang Mahfuzi. Terima kasih.
nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung direspon aja ya, Pak Oh, Uzi. enggak. Hatur nuhun Kang Irsad. Terima kasih udah bergabung dan memberikan satu apa ya, insightful lah buat kita semuanya, meskipun itu ternyata pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, kalau dibilang amal soleh atau kalau dibilang memberi, sebenarnya dasar dalam Islam itu sudah absolut ya, sudah otentik lah gitu ya, atau bisa dibilang Allah itu menyuruh kita itu untuk memberi gitu ya, untuk beramal soleh, untuk hal-hal yang sifatnya al khairat lah gitu ya, kebaikan-kebaikan itu sebenarnya sudah dijelaskan dan sudah gamblang gitu seperti itu. Akan tetapi di sisi lain warga Muhammadiyah itu tadi yang apa namanya sebelumnya saya bilang bahwasanya ketika ada amal soleh, amal usaha, maka Muhammadiyah itu dilembagakan. Dan sebenarnya yang pada tataran atau mungkin lebih ke apa ya, Cimahi, warga Cimahi atau mungkin Bandung Barat, ternyata etos dan tradisi pelembagaan amal usaha tersebut mulai menapak gitu ya, atau mungkin masuk ke ruang renaissance kalau kata Kang Ersa tadi itu. Apa sih problemnya seperti itu? Saya teringat dari ada satu apa ya, satu hikmah Arab ya, bahwasanya al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi ya. Jadi ketika ada apa ya, orang yang memulai untuk mengerjakan ya sesuatu yang baik, itu sebenarnya dalam kategori dia itu kategori al-fadl, lebih mulia, lebih bagus gitu ya, atau mulia lah seperti itu. Meskipun setelahnya, generasi setelahnya itu malah lebih bagus seperti itu. Sisi lain ada lagi yang lain bahwasanya apa ya tadi itu saya tuh agak lupa ya. Astagfirullahaladzim. Aduh lupa saya tuh. Itu seperti itu. Itu sebagai permulaan. Terus kedua, ketika ada tradisi atau etos yang sebenarnya belum bisa dilakukan dan itu masih menapak sedikit demi sedikit, Kang. Hal yang paling utama untuk memulai sebenarnya bagaimana kita itu satu pemahaman gitu ya, satu pemahaman bagaimana kita itu lebih ketika memulai pemahaman tersebut, maka tidak hanya pemahaman yang sifatnya monoton, tetapi bagaimana ketika memahamkan tersebut lebih impresif, lebih inovatif gitu ya, sehingga bisa membuat itu. Selain daripada itu, Apunten Ayahanda, mungkin adanya kepemimpinan dalam warga Muhammadiyah itu menjadi yang paling utama gitu ya. Kepemimpinan itu yang paling utama karena dengan kepemimpinan itu akan memunculkan ruh gitu ya. Ruh gitu. Ruh itu akan membuat warga itu berbondong-bondong gitu ya. Selain daripada ruh itu tentunya di dalam ruh itu ada akhlak mulia, bagaimana sih bisa untuk menyemangati, bisa untuk menggerakkan, karena sesungguhnya dalam Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak satu individu saja, tetapi bagaimana Muhammadiyah itu bergerak dan menggerakkan, dan bahkan siap memimpin dan siap dipimpin gitu ya. Itu yang saya lihat sih sebenarnya ya. Jadi karena ada kayak semacam
dari PP Muhammadiyah yang dulunya menjadi pimpinan, sekarang menjadi biasa, warga Muhammadiyah biasa. Jadi beliau siap untuk memimpin dan beliau siap untuk dipimpin gitu. Kan itu yang sangat mulia gitu ya. Jadi tidak hanya selalu terus dia tuh merasa untuk memimpin, egosentrisnya terus, maka kembali lagi ke tadi itu sikap ihsan dan akhlak mulia dari yang dikatakan oleh Prof. Haidar Nasir, yaitu zuhud, wara, syaja'ah, afu, hilm, dan lain sebagainya. Mungkin itu dasarnya sebenarnya Kang itu Kang. Dan untuk selanjutnya ketika ada itu, insya Allah akan menggerakkan sedikit demi sedikit. Di lain hal, tentunya ada inklusivitas, ya, terbukaan. Atau di lain hal mungkin ada sisi lain, bagaimana untuk menggerakkan di sisi sosial ekonomi gitu. Ya, sosial ekonomi. Karena kalau melihat dakwah-dakwah sekarang di kampung-kampung, di mana masjid itu kalau tidak ada eh, urusan ekonomi atau urusan perut, itu kayaknya nggak akan datang deh gitu. Meskipun itu penting gitu ya. Misal masalah masalah mungkin waris misalnya gitu. Kalaulah nggak dipancing dengan urusan yang mungkin lebih lebih membuat dia itu merasa kekurangan, itu sebenarnya itu yang mungkin satu hal yang menjadi pokok dari mobilisasi atau penggerak dari bagaimana kita untuk mentradisikan etos-etos tersebut. Mungkin itu sedikit Kang, mohon maaf atas kekurangannya. Bisa ditambah lagi mungkin Kang Yasat. Nasrul, ya, Allah Ta'ala alam. Punten Ibu di mute. Siap, siap aman, Kang Mahfuzi, siap. Kalau ada yang mau didiskusikan lagi nanti bisa Japrian ya Pak ya. Ngopi-ngopi sambil ngopi-ngopi. Baik, Siap. berikutnya dari Pak Kusdinar, monggo Pak. Iya. Terima kasih Bu Istianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya lagi bindeng nih, dapat anugerah faringitis sudah berapa hari ini. Dan itu komplit itu sekeluarga. Jadi kita betul-betul seia sekata mendapatkan bagian sama. Dan ini masih ada sisa-sisa. Ini Mas Ahmad, panggilannya mesti dengan Ahmad aja gampang. Soalnya saya juga Ahmad. Gini Mas Ahmad, saya sangat tertarik dengan buku ini ya. Bagaimana caranya mendapatkan? Apakah sudah ada e-book atau PDF yang kemudian bisa disebarluaskan kepada kita semua? Atau bahkan sebetulnya saya ketinggalan zaman nih. Sebetulnya sudah terdiseminasi. Apa seperti itu? Bisa di-download Bapak di gitu ya? Google ya. Download atau mungkin beli juga bisa. Iya. Kalau beli itu di mana? Izin menjawab Pak, di SM Corner kalau tidak salah ada Pak. Alhamdulillah. Baru saya mau tanya di SM Corner ada tidak? Kalau ada di situ aja lah. Nggak usah repot-repot. Dan itu berarti hard copy ya? Berarti ya? Iya. Ya, lebih enak hard copy. Kalau saya itu hard copy lebih senang lah daripada melalui tulisan-tulisan di dalam digital gitu. Aduh, repot. Kira-kira gitu. Baik. Banyak nge-zoom ya Pak ya? Gini, saya sejalan betul dengan pertanyaan Kang Ersad itu yang dalam kaitannya satu konsep itu yang mengenai sangat penting kalau buat saya sekarang ini itu kata kolaborasi gitu ya. Saya diberi tugas di MPKU untuk tentu membuat program gitu ya. Nah, program itu pada akhirnya itu kan harus membumi ya, membumi. Jadi kalau tadi Mas Ahmad menyampaikan tentang makna teoritis, kemudian makna praktis, tentu teoritis harus kita pahami betul makna teoritisnya seperti apa. Tapi kalau untuk pengelola program, bagian ujungnya adalah makna praktisnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya ingin mendapatkan dari tinjauan atau katakanlah dari penelusuran yang sudah dilakukan oleh Mas Ahmad itu,
itu dari etika Muhammadiyah dan spirit peradaban itu, kira-kira yang paling menonjol itu butir apa gitu ya, butir apa yang kemudian secara praktis akan kita akan implementasikan. Nah, dengan mengimplementasikan butir yang katakanlah dominan etika Muhammadiyah dan spirit peradaban itu, dengan hanya beberapa butir terpilih, itu sudah menyatakan, wah, ini program ini jelas ini program Muhammadiyah nih, sudah kelihatan nih dari cirinya seperti ini, sangat khas gitu ya, sangat khas untuk menyatakan, oh ini cirinya adalah program yang datangnya dari Muhammadiyah. Nah, apa bisa kita deteksi tidak tuh ciri-ciri atau etika Muhammadiyah dan spirit peradaban itu yang sangat nyata gitu ya, sehingga itu mencirikan kepada siapapun, wah ini memang ciri Muhammadiyah. Saya ingin betul-betul menerapkan apa yang ada di dalam buku ini untuk nanti diimplementasikan di dalam program-program itu nanti. Sehingga betul melihat program itu, wah ini sudah khas Muhammadiyah, kira-kira. Itu sementara, dan ada lagi satu ini. Pada waktu kita punya kemarin kegiatan Ideopolitor ya, saya menjadi ingat bahwa Ideopolitor itu memang disajikan untuk kita semua, khususnya saya yang baru hadir, untuk menjadi orang yang militan di dalam organisasi Muhammadiyah ini. Rasanya perlu ada kelanjutan dari bedah Muhammadiyah itu yang secara sistematik dan intensif gitu. Jadi harus kita bedah memang bab per bab. Kemudian hubungan atau relasi dari satu bab kemudian berrelasi dengan bab berikutnya itu bagaimana tuh ininya katakanlah benang merahnya itu seperti apa terus sampai nanti bagian ujung. Jadi saya menganggap perlu kalau bedah buku seperti ini harus diberikan bukan hanya kepada satu orang tapi kepada banyak orang, menjadi satu tim yang memang membedah gitu. Jadi satu semacam workshop lah ya. Setiap kelompok itu mempunyai tugas, mempunyai kewajiban untuk membedah dengan pemahaman dianya sendiri atau kelompoknya. Sampai satu waktu keseluruhan bagian-bagian itu dipresentasikan. Nah, kalau yang seperti itu mungkin mempunyai kesan yang lebih mendalam dan mudah-mudahan melengket ya. Jadi ada absorpsi dalam benak kita. Kemudian kalau itu bertubi-tubi terus itu digaungkan, katakanlah dibahas, itu akan menjadi katakanlah terjadilah retensi. Nah, dengan retensi itu kita punya harapan akan ada produksi untuk kita nanti implementasikan dalam program-program yang akan kita lakukan. Jadi kepada PDM saya sangat berharap ada tindak lanjut dan mempunyai skup yang lebih luas ya untuk semua kita membahas itu. Saya khawatir kalau tidak seperti itu, jangan-jangan kalau tidak ada bedah buku ini, jangan-jangan saya tidak pernah membaca. Tapi dengan ada bedah buku yang pertama ini, saya mempunyai keinginan untuk melihat lebih jauh sebetulnya apa isinya. Dan mudah-mudahan dengan pesan yang ada di dalam Ideopolitor yang kemarin, militansi di dalam organisasi itu bisa terwujud kalau memang kita bertubi-tubi terus-menerus mencoba membahas, kemudian nanti akan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh saja misalnya tadi di awal itu kita bicara tentang dengan Pak Budianto bicara tentang waktu, tepat waktu. Nah, apakah tepat waktu itu menjadi ciri Muhammadiyah? Ya, punctuality itu apakah menjadi satu ciri Muhammadiyah? Kalau menyelenggarakan apapun, punctual itu adalah satu nilai yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian kalau kita mengabaikan itu, apakah itu berarti bahwa bukan Muhammadiyah? Atau sebaliknya justru, kalau tidak lambat itu bukan Muhammadiyah. Nah, itu jadi repot kalau begitu malah. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langsung belum Ibu. biasa dengan bagian akhir dari apa? Bagian akhir dari kalau kita bertemu gitu ya. Jadi nasrun minallah gitu ya. Fathum wa fathum. Nah, seperti itu. Kelihatannya saya harus membiasakan diri. Insya Allah.
Eh, izin langsung menjawab Ibu. Mohon, Ya, mengasihkan. Kak, Mbak, silakan. ya. Atur nuhun Ayahanda Kustinar atas masukan dan juga atas pertanyaan juga. Insya Allah akan ditindaklanjutin karena insya Allah itu lebih ke apa ya, sifatnya ke berkemajuan juga sih Bapak Ibu. Baik, sebenarnya tadi itu dari pertanyaan apakah hal yang paling utama atau Ya. paling mendasar ketika membahas masalah etika ini sehingga akan membuat kita itu mungkin lebih menjalankan apa yang kita lakukan dari tugas-tugas itu. Saya ambil dari apa yang dikatakan dari Profesor Amin Abdullah, Bapak. Jadi beliau itu menekankan dalam Muhammadiyah itu ada istilah spiritualitas ihsan berkemajuan gitu. Terus di lain hal ketika ada istilah tersebut saya tambah dengan bagaimana warga Muhammadiyah itu menjadi warga yang utama gitu. Jadi kalau tadi unsur pokok peradaban berarti salah satunya adalah masyarakat utama. Nah, jadi dua hal pokok tersebut sesungguhnya yang menurut saya pribadi Bapak menjadi pokok dasar ketika kita bergerak dan menggerakkan. Jadi yang pertama adalah spiritualitas ihsan berkemajuan. Ketika membahas masalah spiritualitas maka itu tidak membahas masalah bagaimana organisasi itu memiliki spiritualitas, tetapi bagaimana individu-individu dari kita itu memiliki pemahaman atau mengamalkan spiritualitas tadi. Tentunya dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah seperti itu. Jadi itu esensi dari spiritualitas. Dan yang kedua ihsan. Kalaulah ihsan itu sebenarnya hal yang paling pokok ketika kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, kita sebagai mutakin, maka jangan kita tinggalkan ihsan. Karena bisa jadi orang yang mukmin, muhsin dan mutakin itu tidak muhsin. Gitu. Jadi ihsan itu apa sih sebenarnya? Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ketika kita secara individu-individu dari kita itu menjadi warga utama ya atau mungkin warga Muhammadiyah yang paling utama dan kita menerapkan hal ihsan tadi itu, maka tentunya kita akan dalam gerak menggerakkan tadi kita tidak akan canggung gitu Bapak. Jadi kita tidak akan canggung ketika kita sudah melakukan ihsan tadi itu. Jadi kalaulah ihsan dan spiritualitas sudah ada dalam setiap individu dari kita, maka berkemajuan itu sudah auto atau otomatis akan dilakukan gitu. Karena sifat atau dasar dari Muhammadiyah kan lebih terbuka, kolaboratif, alternatif, produktif, dan yang terakhir pluralistik gitu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar atau bagaimana sih etika utama dan spirit utama dari Muhammadiyah dan ketika kita melakukan pergerakan atau mungkin kita bergerak dan menggerakkan saudara-saudara kita di Perserikatan Warga Muhammadiyah. Mungkin itu hatur nuhun Ayahanda. Jazakallah Kang Ahmad, Masya Allah. Wa iyyakum. Terima kasih Pak Kustinar, Pak Ahmad. Ya. Kita masih punya waktu lagi sekitar 13 menit untuk satu pertanyaan lagi mungkin ada. Barangkali ada yang mau menambahkan
atau mau bertanya atau mau sharing? Enggak, silakan, masih ada waktu. Atau sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, bedah buku kali ini akan diakhiri dengan closing statement oleh pembedah buku, oleh Pak Ahmad. Mangga Pak Ahmad. Oke, ya baik. Terima kasih ke Bapak, Ibu, Ayahanda, Ibunda sekalian. Alhamdulillah, sebagai closing statement pada acara kali ini, mungkin saya awali dengan satu kalimat hikmah, yaitu idza sodaqal azmu wadhahas sabil. Apabila azam yang kita miliki itu baik, ya, atau niat atau dasar dari kita mau bergerak dan menggerakkan itu baik, maka Allah akan menjanjikan wadhahas sabil, atau hasil yang benar-benar menurut Allah itu terbaik, gitu. Amin. Karena wadhaha itu tentu ada cakupan Allah beserta kita. Jadi apakah Allah meridhoi, apakah Allah meridhoi sekarang atau nanti, dan itu menjadi dasar kita, gitu. Jadi kalaulah azam yang kita miliki, kalaulah ada wacana yang kita miliki mau kita florkan dan kita bagi-bagikan itu baik, insya Allah Allah akan membantu dengan kalimat tadi wadhahas sabil, gitu. Dalam konteks etika Muhammadiyah dan spirit peradaban, saya mengulangi lagi bahwasanya ini benar-benar harus kita pelajari kembali, gitu ya. Kita fahami kembali, kita ingat kembali, kita jadikan jadikan mungkin bolehlah kita katakan fundamental, ya, fundamental dari apa yang kita lakukan di Perserikatan Muhammadiyah ini. Dan dengan adanya pemahaman, rekonstruksi, reaktualisasi, kita tidak keluar dari apa yang ada dalam sistem organisasi, pelembagaan, pola, sistem yang ada, dan tradisi yang ada dalam Perserikatan Muhammadiyah. Dan tentunya kita tidak bergerak satu orang individu saja, meskipun dalam Islam amal soleh itu dilakukan tiap individu, tetapi uniknya dalam Muhammadiyah, individu tersebut, amal soleh tersebut terlembagakan. Ya, ketika terlembagakan akan lebih efektif, akan lebih efisien, akan lebih produktif, dan tentunya berlanjut, gitu. Mungkin itu sedikit closing statement. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi, selebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya bacakan lagi ya tadi closing statement yang disampaikan oleh Pak Ahmad Mahfuzi itu sebagai penguatan kepada saya, khususnya saya pribadi dan juga kita semuanya warga Muhammadiyah, yaitu apabila azam yang kita miliki itu baik, maka Allah akan menjanjikan hasil yang terbaik. Dan amal soleh individu yang terlembagakan melalui Muhammadiyah, maka kemanfaatannya akan lebih efektif, produktif, dan berkelanjutan. Demikian ya mungkin Pak Mahfuzi. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah perjalanan Zoom webinar kita kali ini bisa sampai pada acara terakhirnya, gitu ya. Luar biasa
manfaat dari buku ini ya, sekali lagi sebagai tambahan amunisi kita ketika kita bergerak dengan melalui amal-amal usaha dengan Muhammadiyah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan ya, seperti saran dari Pak Usdinar tadi. Kita insya Allah akan bertemu dalam bedah buku berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita tutup pertemuan kita ini untuk menyempurnakan keberkahannya dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Meskipun agak molor ya dari waktu yang ditentukan, yang mudah-mudahan kita masih tetap semangat dan menjadi menjadi perbaikan ketika nanti kita mengadakan acara berikutnya, kita bisa lebih punctual ya Pak ya, bisa tepat waktu. Itu juga pelajaran atau hikmah atau peringatan bagi saya juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin segala kealfaan yang terjadi di forum ini. Dengan saya sebagai moderator itu datangnya dari saya pribadi dan segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan berkah berkelimpahan semuanya, sehat walafiat. Amin ya Allah. Di bedah buku berikutnya. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sekalian. Pak Ahmad makasih ya. Ya, enggak. Dinar, Pak Dudi, Kang Fajar, terima kasih. Bu Yufi, terima kasih sudah hadir. Izin lift Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Mangga hatur nuhun Pak Fajar. Untung lagi di jalan tadi, jadi agak. Enggak, yang sudah bisa live silahkan. Ya. Ngapunten izin live Pak Ibu, Bu Istanti. Ya, enggak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, izin live ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.